Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak jamaah halaqah pekanan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Materi malam hari ini ya, tazkiyatun nafs ya, part 1 ya. Part 1 tadi saya udah bilang maksimal sampai bagian 4 saja ya. 4 episode saja. Karena memang materi ini luar biasa. Alhamdulillah, eh, Pak Didi sebagai sang peruqyah ya, sudah nggak asing dengan materi ini ya. Ya, saya dari Ambasador Dompet Duafa ya. Saya juga biasa meruqyah Pak Didi ya. Kita sama-sama peruqyah dilarang saling mendahului. Ya, tapi Bapak-bapak, Tazkiyatun Nafs ya. Ini berarti kan kalau judulnya ya pensucian jiwa ya. Pensucian jiwa ya. Jiwa, pensucian hati, pensucian jiwa ya. Hati ini ibarat sebuah benda ya, atau perhiasan yang kita beli dengan harga mahal di sebuah pertokoan elit. Kita menjadikan benda tersebut menjadi pajangan di rumah kita yang sangat kita sayangi. Kita selalu merawat, mencucinya setiap hari. Kita membuatnya lebih bercahaya serta tidak setitik debu pun diizinkan untuk menempel. Gitu. Ya, di rumah bapak-bapak pasti ada benda atau perhiasan yang memang eh, sering dirawat kan itu ya, sering dirawatnya. Nggak tahu kalau di Hong Kong ini perhiasannya seperti apa gitu kan. Atau benda yang uniknya seperti apa gitu kan. Nah ini itu biasanya siapapun yang punya benda yang mahal ini pasti akan dijaga ya, akan dirawat ya. Tidak sembarangan eh, disentuh gitu kan oleh semua tangannya. Benar-benar diperhatikan luar biasa. Jangan sampai ada debu yang nempel sedikit pun. Ya. Nah, begitu pula dengan hati. Nah, ini sebuah perhiasan yang amat berharga dan teramat mahal ya. Tidak bisa diukur oleh materi semata. Ya, hati perlu perawatan supaya terus bersih bercahaya. Karena hati adalah perhiasan dari diri kita yang paling suci dan harus dijaga betul. Ya, makanya ada lagu Agim kan, jagalah hati, ya. Jagalah hati, jangan kau kotori, ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Ya, oke. itu berlaku untuk Mas Hasan aja itu ya. Untuk Mas Terutama Hasan yang ya. udah tua-tua juga. Iya, jagalah istri, boleh dipoligami gitu. Itu panjang Aduh, nanti topiknya Hasan. itu panjang dia. Itu Enggak. Itu harus bisa ada berjilid-jilid kalau ya, masalah itu. Nah, itu bulan depan nanti saya titip ke ustadz berikutnya yang sudah praktisi. Nunggu, nunggu, nunggu Pak Bambang nanti join ahlinya. Oh, ada ahlinya ya. Nah, itu kalau ada praktisinya lebih mantap. kalau kalau saya masuk di kubu yang tidak menyarankan, malah kalau bisa jangan terjadi kalau saya, Iya. karena kondisi Ber- kita. Tapi itu nanti di topik yang berbeda nanti insya Betul Allah. ya. Ya. Jadi ada dua mazhab. Ada dua kubu, dua kubu. Ada ada Mazhabnya sama, ada muwahhid mazhabnya gitu. sama, Ada mazhabnya kubu sama, muwahhid kubunya ya. yang berbeda. Ada kubu poli, ada kubu mono gitu. Ya. Ya. Nah, hati ini ibarat cermin. Bila tidak selalu dibersihkan, maka ia akan berkarat dan tidak akan lagi bisa dibersihkan. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi, cermin, di rumah kita ada cermin, ya. Kalau nggak dibersihkan, ya berkarat, ya. Eh, Kemudian kalau sudah berkarat, ya susah dibersihkannya. Ya, mendingan ganti cermin yang baru, gitu. Oke. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ya, bila ia baik, maka baiklah manusia itu. Bila tidak, maka rusaklah semuanya, ya. Ala inna fil jasadi mudghah kan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa wal qalbu. Ya, itulah hati.
Nah, penyebab kerusakan jiwa kita ini apa, Bapak Ibu, Ibu-bapak semuanya, sehingga harus dirawat supaya nggak rusak. Nah, ternyata memang ada penyebabnya ya. Yang pertama, kerusakan jiwa itu selalu berbuat dosa dengan harapan dosanya akan diampuni. Ya. Selalu berbuat dosa dengan harapan dosanya akan diampuni. Jadi terlalu pede gitu kan. Kan kalau kita berdosa tinggal istighfar gitu kan, tinggal minta ampun. Karena kan Allah juga sudah menyampaikan idza fa'alu fahishatan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim gitu kan. Astagfirullah. Jadi cukup Oh, ingat Allah kemudian minta ampun gitu kan. Nah, ini eh, kadang punya anggapan seperti ini akhirnya menyebabkan jiwa ini rusak. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Nauzubillah. Nah, ini makanya kita Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Kita berlindung dari ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak bermanfaat. Nah, maka ilmu yang kita miliki di bidang apapun, ya, di bidang apapun, disiplin apapun, di IT, di fisika, di kimia, di bisnis, apalah segala macamnya. Nah, ini harus kita amalkan ya, supaya hati ini terus terawat, terjaga. Ya. Punya ilmu, maka Bismillah kita amalkan. Kemudian bila beramal tidak ikhlas, ya. Nah, ini ya batasan ikhlas ya tentunya hanya kita dan Allah yang tahu ya. Kalau moto Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal ya, ikhlas beramal. Tetapi juga kalau kalau tidak dapat honor, kadang pegawai Kemenag juga menggerutu kan gitu seperti itu. Nah, ini memang ikhlas Sedih ini saat kalau soal itu. kaitannya dengan hati kita dengan Allah ya. Nah, ini jika beramal tidak ikhlas ya siap-siap hatinya rusak ya. Salat gak ikhlas, salat karena kepaksa, ya salat karena majikan, salat karena mertua misalnya dan sebagainya. Salat karena ingin update status, salat karena ingin ria dan sebagainya. Nah, ini memang harus perlu dijaga sekali ya, karena ini akan menyebabkan hati menjadi rusak ketika amal apapun yang kita lakukan tidak ikhlas ya. Tapi karena ada unsur lain, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin dilihat orang ya, ingin apa, pencitraan misalnya gitu kan. Nah, ini juga harus dijaga ya. Ya, dijaga supaya hati kita juga terawat. Oke. Kemudian yang keempat, menerima rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur. Ya, ini kadang kan kita ini manusia ini menamai rezeki itu ya sifatnya materi. Ya, ini ya. Jadi kalau kalau bukan materi, ya bukan uang, bukan harta, dianggapnya bukan bukan rezeki. Padahal rezeki ini luar biasa ya. Eh, dari tubuh kita saja misalnya bisa berkedip, bisa bernafas, ya itu juga rezeki ya. Nah, ini kadang orang melupakan ini ya. Sebagian orang kadang mengatakan bahwa rezeki itu ya materi, padahal tidak semata-mata materi. Banyak yang lainnya ya. Dapat istri juga rezeki ya, Mas Hasan. Dapat istri, apalagi hafal Quran istrinya, itu juga rezeki ya seperti itu. Jadi kadang orang sulit bersyukur. Kalau besar baru disyukuri, kalau rezekinya sedikit tidak disyukuri ya. Nah, ini padahal kan sudah jelas ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Nah, ini. Nah, maka sedikit atau banyak ya yang kita peroleh itu adalah min fadlillah karena karunia Allah. Kita harus syukuri ya. Jangan sampai sebuah cerita pada zaman Nabi Musa gitu kan, ada yang datang pakaiannya lusuh, compang-camping, badannya kurus kering, datang ke Nabi Musa, kemudian uh, minta solusi supaya jadi orang kaya ya, karena bosan jadi orang miskin. Nabi Musa ngasih solusinya apa? Kamu banyak-banyak bersyukur ya. Tapi jawabannya apa orang miskin ini? Apa yang harus saya syukuri? Makan aja susah katanya ya. Baju aja cuma satu ini, badan kurus kering. Apa yang harus saya syukuri? Ya. Hanya kata Nabi Musa, ya sudah kalau nggak mau bersyukur mah ya sudah nggak usah ikuti saran saya. Ya. Tapi ketika ada yang datang yang kaya raya banyak harta, ya
tampilan oke, luar biasa. Dia juga curhat minta solusi. Saya ingin jadi orang miskin aja, gitu kan. Gak mau jadi orang kaya, ya. Karena jadi orang kaya ini lumayan, gitu kan. Capek misalnya, berat segala macam. Kata Nabi Musa, kalau kamu ingin jadi orang miskin, ya jangan bersyukur, ya. Tapi jawaban orang ini, gimana saya tidak bersyukur? Saya tuh justru harus bersyukur karena Allah melimpahkan segalanya ini bagi saya. Jadi saya tetap bersyukur. Ya sudah, kamu bersyukur aja terus kalau nggak mau ikuti saran saya. Nah, ternyata sekian lama kemudian, yang pertama tadi, yang miskin semakin miskin. Orang kedua, karena bersyukur terus, ya tambah kaya. Nah, ini eh, yakin bahwa dengan bersyukur la azidannakum itu, ya. Jadi Bismillah, karena kalau tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur, ini bisa menyebabkan kerusakan jiwa kita. Sama Kemudian itu. yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah, ya. Tidak ridho dengan pemberian Allah, ya. Nah, dari mulai apa ya, fisik kita, ya, dari mulai apa ya, rezeki yang kita terima, misalnya penghasilan yang kita terima, dari segalanya, kadang manusia itu ada yang tidak ridho, tidak senang, ya. Allah sudah mentakdirkan misalnya dia lahir dengan fisik yang misalnya tinggi atau kurang tinggi. Kemudian ada yang gemuk, ada yang kurang gemuk, gitu kan. Hidungnya ada yang begini, yang begitu, dan sebagainya, ya. Nah, rambutnya, model rambutnya ada yang pirang, ada yang lurus, ada yang keriting, dan sebagainya. Nah, kadang tidak ridho dengan pemberian Allah itu, ya. Nah, alis matanya tipis, alis matanya tebal, misalnya, dan sebagainya. Bulu matanya tidak lentik. Nah, itu kan pemberian Allah. Mestinya ridho dengan semua itu, ya. Eh, jangan sampai malah tidak ridho. Bukti bukti tidak ridhonya apa? Yaitu misalnya melakukan operasi plastik, kan, gitu kan. Apalagi nauzubillah sudah ditakdirkan jadi laki-laki, tidak ridho, malah ingin jadi perempuan, atau sebaliknya, sudah ditakdirkan jadi perempuan malah ingin mengubah dirinya menjadi laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan jiwa. Kemudian yang keenam, sering ikut mengubur orang mati tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian. Ya. Kalau di Hong Kong mungkin bapak-bapak jarang ya ikut mengubur orang meninggal, ya, jarang, ya, karena memang minoritas Muslim, ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita sering, ya. Nah, ini kadang orang jarang mengambil pelajaran, ya. Jadi muhasabah, gitu kan. Kalau sekarang menyolatkan, ya suatu saat kita disolatkan. Kalau sekarang mengantar ke kuburan, suatu saat kita diantar. Kalau sekarang kita ikut mengubur, nanti suatu saat kita dikubur. Ini kadang banyak orang yang jarang mengambil pelajaran dari sebuah kematian ini. Nah, kalau jarang mengambil pelajaran, maka siap-siap hatinya nanti, jiwanya menjadi rusak. Oke. Nah, kemudian ada juga yang malah qalbul mayit, ya, hatinya mati. Nah, ini penyebabnya mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Hak Allah itu apa? Ya diibadahi, gitu kan. Kita laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, ya. Jadi kalau sudah tahu Allah, kita mengenal Rabbunallah, kan, Tuhan kami adalah Allah, sudah mengakui itu, maka tunaikan haknya. Tapi kadang juga ada orang yang ngaku beriman pada Allah tapi tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, diibadahi, dilaksanakan perintah. Nah, ini bisa hatinya mati. Yang kedua, suka membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya. Ya. Ini juga harus kita hindari sebisa mungkin, ya. Sedikit-sedikit kita pahami Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkannya. Makanya luar biasa sosok sahabat Nabi Khalifah kedua Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ketika selesai membaca dan menghafal surat Al-Baqarah itu, beliau sebelum lanjut ke Ali Imran nanya dulu ke Rasul, ya. Ya Rasul, apakah kehidupanku sudah mencerminkan surat Al-Baqarah apa belum? Ya. Kata Rasul, emang kenapa Umar? Kalau belum, saya nggak mau nambah hafalan ke surat Ali Imran, gitu kan. Kata Rasul, kehidupanmu sudah mencerminkan surat Al-Baqarah. Silakan lanjut ke surat Ali Imran hafalan. Nah, ini. Jadi kita berusaha meneladani para sahabat dan tentunya meneladani Rasul
dalam hal ini, karena kan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Rasul itu akhlaknya sangat mulia, kata Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah, kita sedikit demi sedikit berusaha ya mengamalkan Al-Quran ini, ya, mengamalkan Al-Quran ini. Jadi selain membaca, kita juga berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tahu setan itu musuh tapi mengikutinya, ya. Ya, jadi kan kita tahu setan itu musuh kita, ya. Adu mubin, ya. Innau lakum adu mubin, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya. Jangan ikuti langkah-langkah setan karena dia musuh nyata. Tahu setan itu musuh, tapi kita kadang masih, ya, beberapa orang kadang masih kita masih mengikuti bisikan rayuan setan itu. Ini Pak Didi ya sebagai peruqyah sudah tahu, sudah pengalaman banyaknya bagaimana menangani pasien-pasien yang akibat gangguan-gangguan setan ini, ya, seperti itu diantaranya. Jadi ini yang menyebabkan hati mati. Kemudian berkata cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi meninggalkan sunnahnya, ya, sunnah-sunnah Rasul yang sepele misalnya gitu kan, memotong kuku, ya, kemudian cukur kumis itu yang sederhana gitu kan, bulu ketiak, yang kemudian apa mencukur bulu kemaluan, ya, dan sebagainya. Nah itu salah satu sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian ada makannya mengikuti sunnah Rasul, ya. Bismillah pakai tangan kanan gitu kan. Kemudian duduk dan sebagainya itu salah satu, ya. Sebelum tidur berwudu berdoa, nah itu kan sunnah-sunnah Rasul. Nah kadang kita cinta Rasul tapi kadang ya belum maksimal, ya, ya. Tapi kita kadang sebagian kita masih meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, penyebab hati mati, cinta surga tapi tidak mengamalkan amalan ahli surga. Ya. Cinta surga tapi tidak mengamalkan amalan ahli surga, gitu kan. Amalan ahli surga itu kan uh, dari yang wajib sama yang sunnah, gitu kan. Jadi memaksimalkan yang wajib, memperbanyak amalan sunnah. Ya. Jadi kalau yang wajib nggak bisa tawar-menawar, ya, memang harus dilaksanakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah sampai nisab, kemudian haji bagi yang mampu. Nah itu nggak bisa tawar-menawar gitu kan. Nah tapi kalau yang sunnahnya ini, ya sunnahnya ini kita juga harus memaksimalkannya sebeda mungkin, ya. Jadi selevel kita, hmm, jangan merasa cukup dengan yang wajib, ya, tapi juga tambah dengan yang sunnah sebagai bentuk penyempurna amalan wajib yang mungkin kurang maksimal. Nah, makanya setelah Ramadan ada puasa sunnah Syawal, ada puasa Arafah, puasa Senin Kemis, ya, puasa Muharram, 10 Muharram dan sebagainya. Itu dalam rangka menyempurnakan amalan wajib kita. Ada sunnah qobliyah, ba'diyah, sholatnya gitu kan. Nah, ini dalam rangka kita mencintai surga, ya, mengamalkan amalan ahli surga. Kemudian yang keenam, takut siksa neraka tapi tetap berbuat dosa. Ya, nauzubillah, ya, tetap berbuat dosa ini kita hindari sebisa mungkin. Eh, Kalau takut siksa neraka, ya mestinya jangan berbuat dosa, ya. Tapi tadi memang setan berperan di situ, ya. Maka kita harus menghindari semaksimal mungkin hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Yakin kematian itu pasti tapi tidak mempersiapkan diri, ya. Yakin kematian itu pasti tapi tidak mempersiapkan diri, ya. Orang-orang Hongkong ini juga kan yakin pasti akan mati, ya. Eh, Mereka takut sekali gitu kan, takut sekali dengan kematian, ya. Ketika apa eh, PMI yang di rumahnya itu, pembantu yang di rumah sakit misalnya, dia udah kelabakan, ya. Ketika pembantunya di rumah itu dia puasa misalnya, dia larang karena takut mati kalau kamu nggak makan kan gitu. Jadi mereka takut mati gitu. Mereka juga sama takut mati, ya. Nah, kita juga sama, kalau memang kematian itu pasti, maka kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin.
Kemudian tidak pernah mensyukuri nikmatnya juga sama. Ini penyebab hati mati ya. Syukur nikmat ini harus selalu kita laksanakan. Dari yang mulai nikmat-nikmat yang tidak terasa mungkin, yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Selalu memperhatikan orang lain dan tidak koreksi diri sendiri. Nah ini ya. Ini apa istilahnya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya. Tapi semut ya di ujung laut malah kelihatan. Nah ini karena terlalu sibuk memperhatikan aib orang lain. Nah jadi marilah kita sibuk koreksi muhasabah diri sendiri ya, untuk perbaikan hati dan jiwa kita ini. Kemudian sama sering mengubur orang mati tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian. Ini menyebabkan hati ini mati ya. Saya suka perhatikan di masyarakat ya di Indonesia itu ya. Tim penggali kubur itu kan, ya Allah, mereka kalau ada yang meninggal langsung set 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 gitu kan. Dari situ mereka bagus sekali, kompak ya, segera menggali kuburan. Tapi ternyata kesehariannya, nauzubillah ya, mereka nggak sholat kan gitu, ya, nggak sholat. Ini kadang suka berpikir, sering gali kubur gitu kan, dengan cepatnya, dengan sigapnya. Tapi kok tidak mempersiapkan kematian, tidak melaksanakan sholat saja mungkin agak malas, bahkan tidak melaksanakannya. Ini tugas kita ya. Tugas para dai tentunya menyadarkan mereka ya bahwa harus mengambil pelajaran ya, dari kematian seseorang. Nah itu kenapa materi ini penting, Bapak, Ibu, Bapak semuanya ya. Ini karena memang hati dan jiwa ini bisa rusak, bisa mati ya. Maka harus selalu dijaga ya. Biasanya lewat tazkiyatun nafsi ini, bagaimana kita bisa membersihkan, mensucikan hati ini. Oke, berikutnya makna tazkiyatun nafs ya. Jadi kita materi malam ini makna sama urgensi. Secara etimologis, tazkiyatun nafs ini berasal dari dua buah kata, yaitu tazkiyatun dan an-nafs. Tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah, an-nafs, nafsi. Tazkiyah berasal dari akar kata zaka ya. Zaka, yazku, zakaan, wa zakatan, yang berarti nama yanmu, tumbuh, zada, yazidu, bertambah ya. Nah, zakat juga bisa berarti solaha, baik, dan juga bisa berarti barokah, banyak kebaikannya. Bisa berarti juga toharoh, suci, bersih. Ini kamus Al-Mu'jamul Wasit ya. Nah, ini kamus di pesantren, dunia pesantren kenal kamus ini. Itu secara bahasa berarti tazkiyah itu tumbuh, bertambah, baik, barokah, kemudian juga bersih, suci, bersih. Nah, bentuk kata tazkiyah ini dari kata zaka yang diberi tambahan huruf kaf ya. Zakka ya, zakka yuzaki ya, sehingga menjadi zakka yuzaki, kaf ya, awalnya zaka, kafnya jadi dua, zakka yuzaki tazkiyatan ya. Yang berarti menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, membersihkan, mensucikan, dan menjadikannya jadi lebih baik serta bertambah baik. Zakka yuzaki ya. Nah, orangnya disebut muzaki ya. Orangnya disebut muzaki ya. Yang Ya orang yang Ustadz, ya, Bapak saya ngasih Ustadz, nama saya Muzaki. Mungkin harapannya saya bisa jadi orang yang Ustadz. muzaki, bisa membersihkan diri sendiri, Amin, amin, amin. mensucikan diri, dan mengajak orang lain bisa juga mensucikan ya. Atau muzaki ini juga istilah orang-orang yang bayar zakat ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa orang yang tidak pernah jadi mustahik zakat, saya bilang saya ya, Jajang Aisyul Muzaki. Jadi saya bukan mustahik tapi muzaki. Mungkin harapannya bapak saya supaya saya jadi muzaki ya, eh, hartanya sampai wajib zakat sehingga bisa memberikan zakat. Nah itu, jadi kalau mendengar kata muzaki berarti yang wajib zakat kan. Nah di tazkiyatun nafsi, muzaki ini yang bisa membersihkan, mensucikan jiwanya. Seperti itu. Bisa mencerahkan ya orang lain dan sebagainya. Kata zakka yuzaki tazkiyatan ini dalam berbagai bentuk disebutkan dalam Al-Quran berulang kali, bahkan sampai 20 kali, 9 kali ayat Makkiyah, dan 11 kali Madaniyah. Ya.
Dalam surah Al-Jum'ah saja misalnya yang sering dengar tiap Jumat kalau imamnya baca Al-Jum'ah biasanya wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya wa yuzakkihim itu disebutkan. Kemudian an-nafs. An-nafs ini bisa berarti roh, nyawa, jiwa ya. Misalnya ada kalimat keluarkanlah ruhmu. Nah, ya, ia bisa berarti juga nafas itu udara yang keluar dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut atau hidung. Ini dari mufradat fi gharibil Quran. Ya. Jadi an-nafas itu bisa roh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu berarti nafas di sini adalah apa nyawa ya, nyawa. Ya. Jadi yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Oke, jadi itu secara bahasa. Ya. Nah, an-nafsi bisa berarti diri sendiri juga. Ya, misalnya ja'ahuwa nafsuhu, dia datang dengan sendirinya. Ya, artinya diri sendirinya yang datang, bukan wakil atau siapa dan apa-apanya. Kemudian dalam bentuk tunggal dan jamak dalam Al-Quran sebulan sebanyak 306 kali ya. Kalimat nafas ini banyak sekali ya. Kita yang populer kan di surat Al-Fajr ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Dalam surat Asy-Syams wa nafsin wa ma sawwaha. Ya. Nah, jadi secara etimologi tazkiyatun nafsi ini berarti ada 4 maknanya nih. Pertama membersihkan jiwa, kedua bermakna memperbaiki jiwa, tiga menumbuhkan jiwa agar menjadi semakin baik, empat mengembangkan potensi baik jiwa manusia. Nah, itulah makna dari etimologi pengertian secara bahasa tazkiyatun nafs. Ya. Nah, secara terminologi, nah ini beberapa ulama juga memberikan definisi ya, secara istilah ya, saling melengkapi tentunya ya. Misalnya Ar-Raghib Al-Asfahani ya, beliau mendefinisikan bahwa tazkiyatun nafs adalah upaya manusia untuk mensucikan jiwa dan dirinya sehingga ia mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan pahala dan balasan yang besar ya. Jadi upaya mensucikan jiwa ya, supaya memiliki sifat terpuji ya. Ya, memiliki sifat terpuji. Kemudian Sayyidah Hawa juga mendefinisikan bahwa tazkiyatun nafs adalah salah satu tugas utama para rasul yang merupakan tujuan yang dicapai oleh orang-orang bertakwa. Dan selamat atau celakanya manusia tergantung sikapnya terhadap pensucian jiwa ini, tazkiyatun nafs ini. Apakah ia konsen terhadap permasalahan yang satu ini atau acuh tak acuh dengan hal ini. Ini. Jadi tugas Rasul tadi ya, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayati wa yuzakkihim ya. Nabi Musa juga sama. Nabi Ibrahim juga sama ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum yuzakkihim. Ya, sama-sama melakukan tazkiyatun nafs. Jadi tugas Rasul ya, ini melakukan pensucian ya, pencerahan ya, pembersihan jiwa umat ini ya. Nah, kita dituntut kan Rasulnya udah nggak ada ya, Rasul SAW sudah wafat, maka kita harus bisa meneruskan tugas ini ya. Minimal kita bisa melakukan tazkiyatun nafsi pada diri kita sendiri dan pada keluarga kita. Nah, maka hakikatnya adalah dari definisi tadi, tazkiyatun nafsi ini adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya ya. Jadi pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat tercela. Ya, ini nanti di sarananya itu berarti ada istilah takhalli. Ya, takhalli ini juga akrab di dunia tasawuf ya. Takhalli itu mengkosongkan, membersihkan jiwa dari sifat dosa dan tercela. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas jiwa dan hati tersebut dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji yang diridhai Allah. Nah, ini namanya tahalli gitu. Jadi ada konsep takhalli mengosongkan jiwa dari kemaksiatan, kemudian tahalli itu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kita bersihkan akhlak mazmumah yang tercela,
takhalli, ya, kita masukkan tahalli hiasi dengan akhlak mahmudah. Ya. Serta potensi positifnya dengan mujahadah, ya, kesungguhan, ibadah dan berbagai perbuatan baik lainnya. Itu jadi hakikatnya tazkiyatun nafsi ini takhalli dan tahalli gitu. Takhalli itu mengosongkan, membersihkan jiwa kita dari sifat tercela akhlak mazmumah dan kemudian mengisinya, menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. At-tahalli bil akhlaqil mahmudah. Jadi at-takhalli minal akhlaqil mazmumah wa tahalli bil akhlaqil mahmudah. Nah, ini hakikat tazkiyatun nafs. Jadi bersihkan, dikuras itu kan, dikuras ya, dikuras, kemudian isi dengan air yang bersih, ibarat kolam kan gitu. Ya, dikuras, setelah bersih baru diisi dengan air yang bersih. Jadi setelah seminggu 2 minggu kolamnya kotor lagi, ya kuras lagi gitu kan, bersihkan lagi, nanti isi lagi dengan yang bersih. Nah, hati kita juga begitu ya. uh, Ramadan kita bersihkan dari segala tercela itu, kemudian kita isi kan selama sebulan puasa itu. Oke, nanti setelah Syawal Dzulqa'dah misalnya kotor lagi, ya bersihkan lagi gitu kan, seperti itu. Bersihkan kemudian isi lagi dengan akhlak terpuji. Oke. Itu hakikat tazkiyatun nafas. Kemudian terakhir urgensi ya. Kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs ini ya? Apa sih urgensinya? Yang pertama, ya, karena perbuatan kita ini tergantung kondisi hati ya, yang ada dalam diri kita. Jadi gimana hati kita ya? Apabila hatinya bersih dan baik, ya perilakunya baik, ya gitu kan. Dan sebaliknya apabila hatinya kotor dan buruk, perilakunya juga akan buruk. Jadi hatinya baik, perilaku baik. Hatinya kotor, perilakunya juga akan buruk. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul ya dalam hadis Bukhari tadi. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nah, itulah hati ya. Itulah hati. Jadi tergantung kondisi hati. Maka di sini perlu ya pembersihan jiwa ini, pembersihan hati ini. Kemudian yang kedua, ya dicintai Allah ya. Dicintai Allah ya. Kebersihan hati ini lebih penting dan lebih utama daripada kebersihan fisik. Ya, bersih fisik penting, tapi bersih hati jiwa lebih penting. Hati yang bersih akan melahirkan tubuh dan perilaku yang bersih dan sehat. Ya, tidak sebaliknya. Ya. Jadi kalau hatinya bersih melahirkan fisik yang sehat, tapi belum tentu fisiknya bersih, hatinya bersih. Oke. Dan tidak selalu benar ungkapannya mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Apa tuh mensana incorpore sano itu ya? Mensana in corpore sano ya. Ya benar ya. Saya waktu SD ya kalau nggak salah Karena dapat istilah SD itu. itu olahraga biar pada olahraga. Betul betul. Ya mensana incorpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu nggak selamanya benar. Yang benar adalah hati yang bersih dan sehat akan menampilkan perilaku dan akhlak yang bersih dan terpuji. Jadi dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah ini di Al-Baqarah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan hatinya dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin, orang tobat, itu kan mensucikan hatinya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang yang membersihkan fisiknya. Nah ini ayat ini mendahulukan hati ya, mendahulukan kebersihan hati dengan bertaubat ketimbang kebersihan badan dari najis atau hadas. Ini sekaligus berarti kebersihan hati lebih urgen bila dibanding kebersihan badan. Nah, jadi sama-sama penting, tapi yang lebih penting adalah kebersihan hati, kebersihan jiwa. Karena Allah sudah mengatakan yuhibbut tawabin baru wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah alam. Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Ya, apabila baik rajanya maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya maka buruk pula pasukannya gitu. Makanya ada istilah tidak ada prajurit yang salah gitu kan. Tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya gitu. Nah, ini jadi rajanya itu yang menentukan ya. Jadi kalau prajuritnya salah berarti rajanya salah. Ini luar biasa pengibaratan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, nah ini
Ya, amalan hati itu adalah pokok. Sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Ini. Jadi pastikan amalan hati yang didahulukan ya. Amalan badannya itu adalah penyerta dan penyempurna. Ya. Kemudian juga beliau menyatakan amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun ini tidak berarti bahwa beliau bahwa amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Ya. Tetap iman ini kan iman itu ada tiga. Tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ya. Jadi mengamalkan dengan anggota badan ya. Jadi tetap dua-duanya dilaksanakan, tapi yang prioritas dahulukan adalah hati ini, jaga hati ini. Ya. Sebagai pokoknya amal. Ya. Amalan hati adalah pokoknya amal. Jadi meskipun seseorang beramal dengan amal yang sangat banyak, namun hatinya tidak ikhlas karena Allah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah, gitu kan. Amalnya banyak tapi nggak ikhlas melakukannya, hatinya nggak ikhlas. Ya. Nah ini tidak akan diterima. Ya. Kemudian urgensi yang kedua, ya, ada 5 urgensi. Yang ketiga ini, dengan hati yang bersih hidup manusia akan tenang, damai, bahagia. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Ya. Jadi kebahagiaan, ketentraman ini bukan saja terletak pada kehidupan duniawi yang fana, tapi hati yang bersih juga jaminan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan abadi. Ya. Pada di kiamat nanti anak dan harta tidak bermanfaat lagi kecuali datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, illa man atallah biqalbin salim. Nah, ini jadi ketenangan itu ada di hati. Makanya alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Nah itu. Jadi hati tenang itu dengan berzikir, mengingat Allah, dengan menjaga amalan hati-hati yang bersih. Ini nah urusan hati ini ya kita dengan Allah ya. Orang lain nggak tahu kondisi hati kita ya. Kita yang tahu. Maka ketenangan yang utama itu ada dalam hati kita. Kemudian yang keempat, kenapa harus tazkiyatun nafs? Urgensinya seperti apa ini? Karena biar kita menjadi ahli tauhid, ya, wahid, ahli tauhid, ya. Di sini misalnya kisah Nabi Ibrahim yang tadi saya ceritakan ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nah ini. Jadi urgensinya tazkiyatun nafs ini bagi kehidupan manusia ya. Karena Nabi Ibrahim panutan kita juga ya secara khusus minta kepada Allah agar mengutus rasul di antara nabinya yang kelak akan memperan melakukan tazkiyah. Yaitu kemudian Nabi Muhammad SAW Allah utus menjadi pelaku tazkiyah ini wa yuzakkihim ya. Jadi menjadi ahli tauhid ya. Kemudian yang kelima terakhir ya. Tazkiyatun nafs ini adalah salah satu risalah. Tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tazkiyah ya. Di surat Al-Jum'ah ayat 2 ya. Kemudian juga dalam doa-doa ya agar Allah membersihkan hati ya. Menjadikan hati ini selalu cenderung kepada ketakwaan. Jadi salah satu risalah utama beliau adalah tazkiyah. Maka ketika kita melakukan tazkiyah berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak semuanya pemaparan dari saya terkait definisi, kemudian makna tazkiyah, hakikat tazkiyah nafs dan juga urgensinya. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Maka mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan saya kembalikan ke Pak Kurnia. Monggo.